Oke, mungkin sebagian besar orang itu nggak terlalu peduli dengan mouse ya, dimana kalau mereka itu tidak punya mouse, dan mereka itu baru dapat laptop baru misalnya, ya mungkin mouse yang dipakai adalah mouse gratisan yang dapat waktu beli laptop itu, atau kalau butuh beli wireless ya carinya yang paling murah. Hal ini sebenarnya fair-fair aja, karena fungsi utama mouse kan sebenarnya untuk memilih dan mengklik item-item apa saja yang muncul di komputer Anda. Jadi selama fungsi itu masih bisa jalan, ya nggak masalah juga kan, mouse-nya itu yang paling murah aja. Tapi coba dipikirkan sejenak, jadi mouse itu kemungkinan besar adalah barang yang paling sering Anda sentuh waktu Anda bekerja depan komputer, nomor 3 setelah keyboard dan mungkin touchpad. Di mana mouse itu sendiri biasanya kita pakai dalam jangka waktu yang cukup panjang, misalnya 3 tahun sampai mungkin 5 tahun. Kalau Anda itu memakai mouse yang seadanya, artinya Anda akan memakai barang yang mouse seadanya itu selama 3 sampai 5 tahun tadi. Dan mungkin juga nih selama 3 tahun tersebut itu mouse itu bisa menghambat produktivitas Anda. Misalnya itu nggak ergonomis, lalu nggak ada fitur tambahan, atau sensornya nggak bagus, dan sebagainya. Padahal kalau kita cermat dan rela mengeluarkan uang sedikit lebih banyak dari biasanya untuk mouse yang lebih baik, bisa jadi Anda itu jauh lebih produktif dibanding Anda pakai mouse yang seadanya. Bagaimana sih cara kita memilih mouse yang tepat untuk produktivitas Anda sehari-hari? Saya Julian Pratekno, dan berikut adalah tips-tips dari saya untuk memilih mouse yang cocok untuk produktivitas Anda. Sedikit disclaimer kalau video ini tuh disponsori oleh Logitech, di mana mereka hendak memperkenalkan fitur-fitur terbaru dari set mouse mereka, yaitu adalah Logitech M650. Tapi kedua barang ini saya beli sendiri, dan tips-tips yang akan saya berikan itu berlaku untuk mouse mana saja ya. Jadi tips pertama dari saya adalah pilih profil mouse yang cocok buat Anda. Jadi mouse itu kalau Anda perhatikan itu biasanya tidak datang hanya dalam satu size saja. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ultra portable untuk bepergian, dan mouse-mouse dengan ukuran lainnya. Nah, maka dari itu, sebelum Anda memilih mouse, pastikan tuh mouse Anda itu cocok dengan tangan Anda, dengan ukuran tangan Anda ya. Kalau saya pribadi tuh cenderung suka mouse yang ukuran large, karena tangan saya mungkin nggak besar-besar amat, tapi ya terhitungnya large. Dimana kalau saya pakai yang kecil sekali, yang ultra portable itu biasanya saya jadi nggak cocok tangannya dengan profil mouse-nya, sehingga nggak ergonomis. Dan nggak apa-apa juga saya berpergian dengan mouse yang ukuran large, selama pas kerja itu kerasanya enak ketimbang pengen yang kecil-kecil, yang lucu-lucu, tapi begitu kerja dipakainya nggak enak. Nah, selain itu, kontur dari mouse juga berpengaruh. Sebagian besar mouse itu didesain dengan bentuk ambidextral ya, di mana kanan kirinya itu simetris. Nah, tapi juga ada nih beberapa mouse yang khusus didesain untuk tangan kiri atau tangan kanan, sehingga itu bisa lebih nyaman, meskipun tentu saja kalau secara pasar jadinya lebih spesifik ya. Nah, kalau Logitech M650 ini dia hadir dalam dua ukuran ya, ada yang ukuran L yang graphite ini, dan juga ada yang ukuran reguler seperti yang warna putih ini. Dan nggak cuma soal ukuran aja, tapi juga ini Logitech memberikan sedikit sentuhan ergonomis ya, dimana di sebelah kanan dan kirinya ini, yang sisi karet ini, ada guratan-guratan kecil, dimana ini menambah kenyamanan kalau kita lagi pakai, sehingga jari kita tuh lebih enak istirahatnya. Ya cocok lah kalau Anda itu pakai mouse bisa hampir seharian. Nah, misalnya Anda itu sering pakai Office, atau mungkin Anda tuh drafter ya, nggak sering gambar di CAD, nah itu kan harus banget tuh punya mouse yang enak dipakai seharian. Nah, lanjut tips kedua adalah pilih yang punya sensor berkualitas. Jadi sensor itu setidaknya menentukan dua hal. Pertama adalah resolusi DPI dots per inch yang akan saya jelaskan. Dan yang kedua adalah soal bagaimana mouse itu bisa beresponsif ya di dalam permukaan-permukaan yang tidak ideal. DPI itu adalah dots per inch, dimana kalau resolusi DPI artinya adalah semakin besar resolusi DPI-nya, maka input mouse yang terdetek dalam setiap gerakan kita itu akan bisa lebih mulus ya, lebih fine. Nah, mungkin Anda berpikir, ini mungkin fiturnya khusus kalau Anda itu bekerjanya di bidang yang membutuhkan resolusi DPI tinggi, misalnya mungkin ilustrasi atau sebagainya. Tapi menurut saya nggak gitu, karena dalam kehidupan sehari-hari, kalau Anda kerja dengan Office saja, Anda tuh sangat-sangat bisa terbantu kalau punya DPI tinggi. Misalnya kalau Anda pakai Word itu, Anda mau highlight teks yang teksnya itu lagi banyak banget di satu halaman Word, itu enak kalau punya resolusi DPI yang tinggi. Atau yang mungkin lebih jelas lagi kalau kita tuh di PowerPoint, di mana ada banyak sekali objek dan mungkin posisinya dekat-dekatan, itu Anda mau klik yang itu gitu. Nah, kalau resolusi DPI rendah, mungkin Anda akan kesulitan untuk mengklik objek yang Anda ingin klik. Begitu juga dengan Excel, di mana kalau Anda itu memplot grafik yang titiknya banyak sekali, kalau Anda resolusi DPI-nya rendah, itu jadi agak sulit untuk memilih titik yang Anda mau. Nah, kalau Logitech M650 itu punya fitur yang namanya Logitech Advanced Optical Tracking untuk optiknya ya. Sensor di bawah sini, rasanya tuh enak banget, dan untuk kemulusan pergerakannya itu benar-benar kerasa tidak seperti mouse-mouse yang murah. Lalu soal permukaan juga, kalau mouse Anda itu sangat murah, itu kalau Anda menggunakannya di permukaan-permukaan yang nggak ideal seperti touchpad seperti ini,
misalnya Anda tuh di meja kayu yang mungkin nggak terlalu mulus ya, itu bakal agak susah untuk digunakan secara nyaman ya. Nah, kalau mouse wireless zaman sekarang, terutama yang bukan low-end itu sudah cukup baik ya secara umum, dimana kalau mereka digunakan seperti di atas buku atau di atas meja, itu masih bisa terregister ya, terresponsif di sistemnya, di komputernya dengan cukup baik. Nah, apalagi kalau Anda itu pakai yang sangat high-end seperti di seri MX yang punya teknologi dark field ya, itu bahkan Anda bisa menggunakan mouse Anda di atas kaca dengan nyaman. Kalau M650 ini mereka nggak punya dark field ya, cuma sudah teruji dan saya juga sudah mencoba nih, di berbagai permukaan juga tidak terlalu masalah. Berikutnya adalah soal konektivitas dan baterai. Nah, kenapa dua-duanya itu nyambung? Akan saya jelaskan. Jadi begini, mouse-mouse itu, terutama kalau mouse zaman dulu ya, jadi saya harus milih nih antara responsitivitas, energi, serta konektivitas. Dimana saya cuma bisa milih 2 dari 3 ini. Karena saya itu prioritasnya responsivitas dan energi, dimana saya itu pengen mouse itu responsif banget. Jadi ya saya harus merelakan saya tetap memakai mouse berkabel. Dan itu jujur aja masih saya lakukan sampai tahun 2020, dimana pada saat itu akhirnya saya menggunakan mouse wireless yang teknologi terbaru. Dimana baterainya sendiri sudah cukup panjang ya, setahun atau lebih, dan responsivitasnya juga sudah cukup baik. Nah, Logitech sendiri untuk peripheral lini produktivitasnya mereka punya yang namanya Logibot, di mana itu tidak hanya memungkinkan kita untuk menggunakan mouse dan keyboard antar perangkat, jadi dari satu komputer lain dengan satu keyboard dan mouse, tapi juga memungkinkan kita untuk pindah-pindah file. Dan satu dongle itu bisa kita gunakan untuk 2 perangkat atau lebih, misalnya M650 ini di mana mereka kompatibel dengan bot, dengan misalnya keyboard yang pernah saya bahas sebelumnya yaitu adalah PopKeys. Nah, tapi ngomongin soal konektivitas, kita nggak cuma ngomongin soal gimana cara kita menggunakan mouse untuk laptop atau desktop ya, tapi juga zaman sekarang itu sudah mulai bermunculan tablet-tablet yang sangat kompatibel dengan mouse. Tapi masalahnya tablet itu sendiri kan nggak punya port USB Type A ya, jadinya Anda harus cari cara lain supaya bisa mengkonekkan mouse Anda dengan tablet Anda. Dan Anda bisa melakukan itu dengan mouse yang punya teknologi Bluetooth 5.0 yang selain lebih hemat energi, konektivitasnya juga lebih baik dibanding Bluetooth generasi sebelumnya. Saya sendiri dulu pernah pakai mouse Bluetooth merek lain yang masih teknologi lama, dan anehnya keduanya itu punya karakteristik yang sama, dimana yang pertama mereka itu sering drop koneksi, dan yang kedua sensitivitas dari mouse itu terasa agak pelan ya, dimana kalau saya menggunakan mouse itu seperti ada delay berapa milisecond lah. Nah, kalau M650 ini selain mereka itu bisa pakai Logibot, mereka juga bisa connect via Bluetooth dengan indikator di sini ya. Anda tuh tinggal klik aja kalau Anda itu mau connect ke Bluetooth. Memang kedua mouse ini tuh mereka nggak bisa terhubung dengan beberapa device secara sekaligus ya, dimana kalau Anda itu pindah harus manual. Tapi setidaknya karena mereka itu kompatibel dengan Bluetooth juga, artinya Anda tidak perlu beli mouse terpisah kalau Anda ingin mengoperasikan tablet Anda. Nah, berikutnya adalah tombol ekstra ya, dimana beberapa mouse itu punya tombol-tombol ekstra selain left click, right click, lalu scroll wheel. Dan itu bisa jadi sangat-sangat bisa membantu produktivitas Anda. Jadi misalnya saya tuh dulu pernah kerja di kampus dan sering ngurusin wisudaan, di mana setiap kali wisudaan itu saya harus memasukkan sekian banyak foto wisudaan ke dalam PowerPoint, di mana fotonya itu sudah tercrop ukuran sekian, lalu posisi sekian, ukurannya pun juga sekian. Nah, itu saya akan harus melakukan itu berulang-ulang dan banyak sekali. Jadi akhirnya saya programnya itu makro pada mouse saya, jadi saya bisa melakukan resize, cropping, lalu positioning dalam satu kali klik saja. Beberapa mouse produktivitas bahkan punya fitur scroll wheel yang ke samping ya, side scrolling seperti itu. Dimana ini kalau di Logitech adanya di seri MX Master. Nah, kalau untuk M650 ini mereka punya tombol di sampingnya. Jadi ada 2 buah tombol di sebelah kiri sini. Menurut saya 2 itu sudah cukup ya, karena kalau kebanyakan juga kadang suka keklik sendiri. Saya pernah pakai yang sampai ada 12 tombol. Dan meskipun M650 itu nggak punya side scrolling, Anda juga bisa melakukan side scrolling dengan cara Anda menekan salah satu tombol ekstra di sebelah kiri sini, kemudian dilanjut dengan scrolling. Nah, ini sangat membantu kalau Anda itu lagi editing video atau bikin tabel Excel yang ke kanan itu panjang sekali. Lalu poin berikutnya untuk prioritas adalah soal profile click ya, dimana kalau Anda bekerja dengan lingkungan orang-orang yang produktif, mungkin Anda nggak pengen mengganggu mereka saat bekerja. Nah, mouse itu sekali ngeklik itu bisa jadi kencang sekali, apalagi kalau yang murah. Nah, beberapa mouse itu sudah saya lihat ada yang punya profile silent click ya, jadi kalau Anda klik itu tidak ada bunyinya atau hampir tidak ada bunyinya lah, kecil sekali. Termasuk M650 ini dua-duanya punya profile yang silent sehingga tidak akan mengganggu teman-teman Anda di kantor. Lalu poin terakhir yang mungkin buat sebagian orang adalah opsional, tapi buat saya cukup penting adalah soal looks dari mouse itu ya. Jadi kalau Anda itu punya peripheral seperti mouse dan keyboard, kalau bisa ya warnanya itu jangan terlalu nabrak-nabrak lah, apalagi kalau Anda memang punya opsi. Nah, estetika seperti itu meskipun tidak berpengaruh secara fungsional,
Tapi kalau buat saya itu bisa menambah rasa suka kita terhadap gadget yang kita punya dan enak aja dipandang gitu. Nah, kalau M650 ini untuk ukuran reguler ada 3 varian warna ya. Ada off-white seperti ini, kemudian ada rose yang agak-agak pink, kemudian ada graphite. Dan kalau L ini untuk Indonesia hanya ada graphite. Oke, demikian aja tips dari saya. Dan kalau Anda tertarik untuk beli Logitech M660 ini, kalau harga resminya dari Logitech sih, kalau di website saya lihat 600 ribuan ya. Tapi kalau Anda cari di marketplace online, itu banyak sekali yang sudah menjual di harga 360 ribuan. Minimal pada periode sebelum lebaran ini ya. Saya nggak tahu setelah itu gimana. Dan kalau menurut saya mengingat fitur yang diberikan itu cukup banyak dan semuanya itu termasuk esensial, menurut saya sih harga segitu ya cukup worth it lah, apalagi untuk 3-5 tahun ke depan. Oke, demikian aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Mbak Tekno lainnya. Saya juga terima kasih telah menonton.